Jadi dakwah tauhid berarti mengajak kepada derajat keimanan yang paling tinggi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Iman memiliki lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau rintangan dari jalan, dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 9 dan Muslim nomor 35. Lafaz ini milik Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, Nabi SAW telah mengingatkan bahwasanya cabang-cabang keimanan lainnya tidak akan sah dan tidak diterima kecuali setelah sahnya cabang yang paling utama ini, yaitu tauhid. Ini ada dalam Syarah Muslim bab 2 halaman 4 oleh Imam An-Nawawi. Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, maka semua gerakan dakwah yang berdiri tegak di atas dakwah, ya, dan simbol islah atau perbaikan, namun tidak memfokuskan perhatian dan tidak bertolak dari upaya perbaikan tauhid, tentunya akan terjadi penyelewengan dan penyimpangan sesuai dengan kejauhannya dari pokok yang sangat penting, ya, sebagaimana perbuatan orang-orang yang telah menghabiskan usia mereka dalam memperbaiki muamalah antara manusia. Namun muamalah mereka terhadap Al-Khaliq atau akidah mereka terhadapnya menyimpang jauh dari petunjuk salafus soleh. Sama halnya dengan mereka yang telah menghabiskan umurnya dalam upaya menempati dan menduduki sistem pemerintahan dengan harapan akan mampu mengadakan perbaikan pada manusia melalui jalur tersebut, atau dengan mengerjakan berbagai kegiatan politik untuk mengerjakan dan meraih kekuasaan. Namun demikian mereka tidak menaruh perhatian untuk memperbaiki kekuasaan, memperbaiki kerusakan akidah mereka dan kerusakan akidah orang-orang yang menjadi objek dakwah mereka. Jadi dakwah tauhid itu lebih penting dibandingkan semuanya. Kebanyakan kan orang berdakwahnya muamalah, ya, politik. Tujuannya sebenarnya ingin menegakkan agama, tapi justru banyak penyimpangan di situ, gitu. Karena percuma kita banyak ibadah, banyak sedekah, banyak beramal, beramal soleh, ya, tapi tauhid kita rusak. Kata Nabi, barang siapa yang mentauhidkan Allah dengan benar, dengan yakin dan mengamalkannya, maka dia pasti masuk surga. Pasti dijamin masuk surga. Walaupun mungkin mampir dulu ya ke neraka, bisa aja. Tentu kita nggak inginkan seperti itu. Tapi kalau kita tidak berdakwah tauhid, berdakwah muamalah aja, ya, tentang politik misalnya, tentang hubungan manusia, kepada Allah enggak. Nah, itu keliru. Ya, kita banyak nih. Tapi kalau kita banyak beribadah, tidak mentauhidkan Allah atau berbuat syirik, kalau syirik besar, kekal dia malahan di neraka. Kalau syirik kecil, ya Allah ampunin masih. Karena yang hilang tuh amalnya saat itu aja. Tuh. Karena amal juga biar udah lama bisa hilang juga, Pak. Misalnya kita udah puluhan tahun gitu kan, atau kita udah pergi haji, kita udah ikhlas benar, ikhlas sesuai dengan sunnah, ya kan? Tiba-tiba 10 tahun kemudian tergoda kita, mau ceritain sama orang, bahkan kita tambah-tambahin lagi ceritanya misalnya gitu kan. Kemudian kita ada rasa bangga, udah pergi haji belum lu kan misalnya gitu kan. Nah itu bisa menghapus. Sama kita sedekah nih, kita sembunyi-sembunyi ya. Tapi kita suatu saat digoda sama setan, akhirnya terperangkap kita ceritakan kepada orang lain. Jadi ria kan. Nah hilang itu amalnya. Dia itu kan syirik kecil.
Tapi yang hilang amalnya saat itu aja dia ceritakan. Jadi jangan beranggapan kita kalau udah beramal itu aman, belum tentu. Gitu. Karena bisa aja perangkap setan itu masuk ke benak kita, makanya kita tetap jaga terus. Karena rukun iman itu cuman rukun ibadah itu diterima Allah cuma 2. Ikhlas karena Allah, ittiba pada Rasulullah SAW. Udah itu aja. Kalau salah satu enggak, gugur semuanya. Jadi dakwah tauhid itu penting. Ya. Kita juga sebagai ibadah melakukan ibadah tauhid kepada Allah, benar-benar mentauhidkan Allah. Jadi tidak ada yang kita sembah selain Allah. Ya, tidak ada yang kita sembah dengan benar selain Allah. La ilaha illallah bihaqqun illallah. Peran akidah dalam kehidupan umat penting, maka Nabi SAW menekankan kepada para dai agar senantiasa mencurahkan perhatian mereka kepadanya dan mengawali dakwah mereka dengannya seperti yang tercantum dalam hadis Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya. Ada sebagian orang merasa heran dan aneh dengan diprioritaskannya dakwah kepada tauhid. Kemudian dijawab, bukankah hak Allah berupa pengesaan Allah di dalam beribadah adalah sesuatu yang paling berhak mendapatkan perhatian dan paling berhak untuk sering diucapkan oleh lisan manusia? Tauhid adalah hak Allah. Mentauhidkan Allah adalah hak Allah Azza wa Jalla yang sangat murni. Bagaimana mungkin dianggap sebagai masalah kecil dan remeh oleh para pelopor gerakan-gerakan dan manhaj dakwah di zaman ini? Bukankah hal inilah yang paling utama untuk dibukakan baginya pintu-pintu dan dilapangkan baginya tempat-tempat dan kesempatannya? Kita mentauhidkan Allah itu udah paling, kata Nabi, barang siapa yang mentauhidkan Allah dengan benar pasti masuk surga. Jaminan. Bukan siapa yang beramal soleh masuk, enggak ada tuh itu. Karena kalau dia enggak mentauhidkan Allah percuma. Gitu. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menuturkan tauhid adalah kunci pembuka dakwah para rasul. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan tentang hadis Mu'az yang telah disebutkan sebelumnya. Mu'az itu sahabat, ya, hadis Mu'az bin Jabal. Ya. Ini tadi iman, memiliki, ya, tauhid itu tentang tauhid. Ya. Kalau dakwah tauhid itu pelaku, Pak. Apa? Pelaku dakwah tauhid. Dakwah tauhid itu kita menjelaskan bagaimana kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Itu pelaku ya? Ya, pelaku secara lisan juga, hati juga. Itu. Karena tauhid itu kan tauhid rububiyah, masih kita kan tauhid uluhiyah, asma wa sifat. Kalau rububiyah biasanya orang berhasil. Orang kafir aja percaya dia bahwa yang menciptakan langit, bumi, memberi rezeki itu Allah, yang menghidupkan dan mematikan itu Allah. Itu tauhid rububiyah itu. Tapi begitu dia meminta sesuatu melalui selain Allah. Nah, itu namanya tauhid uluhiyah. Menyembah kepada selain Allah. Walaupun dia berkilah, saya tidak menyembah pada dan tidak meminta pada mereka. Saya meminta kepada Allah, tapi melalui ini gitu. Itu enggak boleh. Ya kan? Seperti selawat ya Rabbi bil Mustafa, nah, itu kan enggak boleh itu. Dia minta sesuatu kepada Allah melalui kehormatan Nabi, pangkatnya Nabi. Enggak boleh itu. Minta kepada Allah. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Minta doalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Jadi penting itu. Kita nggak boleh meminta sesuatu kepada Allah. Makanya kalau kita nggak ngerti, jangan kita amalkan karena percuma.
ikut-ikutan aja gitu. Makanya kita perlu tanya. Tuh. Jadi, walaupun kondisi dan problematika umat berbeda-beda, namun tetap yang menjadi prioritas dalam dakwah adalah mengajak kepada tauhid. Sama saja halnya, apakah problem mereka di bidang perekonomian sebagaimana yang dihadapi oleh kaum Madian, ataupun problem demoralisasi atau kebobrokan moral seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut. Kalau Nabi Lut masih ingat ya, moralnya hancur karena dia sedang laki sama laki, makanya Allah hancurkan di dunia, di akhirat dia kekal, neraka jahanam itu tempatnya itu. Ya, dulu pernah kan saya ceritakan tentang Nabi Lut, seperti yang terjadi dalam kaum Nabi Lut alaihissalam. Penulis ini tidak perlu menyebutkan atau problem yang dihadapi mereka adalah krisis politik, karena semua umat dan bangsa yang tersebut pada ayat-ayat di atas belum diperlakukan pada mereka hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Cahaya dakwah tauhid yang diberkahi ini sekali-kali tidak boleh padam sesaat pun hanya dengan berdalih kestabilan dan kemantapan tauhid pada hati-hati manusia. Jadi nggak boleh anggap remeh, tauhid itu sangat penting. Makanya paling penting kalau tauhid orang sudah tertanam, yang lain gampang. Seperti ekonomi, hubungan antar manusia, politik, moral. Nah, itu. Tapi kalau itu semua tauhidnya enggak, itunya dilakukan, tetap nggak ada gunanya. Meskipun kesadaran dan sambutan umat terhadap tauhid telah mencapai kesempurnaan, namun demikian pasti terdapat kekurangan pada diri manusia. Kekurangan yang paling jelek adalah kekurangan dalam keikhlasan dan lenyapnya keyakinan tauhid. Oleh karena itu Nabi SAW tidak tinggal diam. Beliau SAW senantiasa menyebut kejelekan perbuatan syirik hingga pada hari-hari terakhir kehidupan beliau SAW di dunia ini. Padahal kondisi umat pada saat itu telah mencapai puncak kekuatannya dalam bertauhid kepada Robnya, dan mereka berada pada satu barisan. Sahabat aja tauhidnya udah sampai puncaknya, masih Nabi ingatkan. Bahkan dia berdoa, barang siapa yang menyembah kuburku, membangun kuburku untuk disembah-sembah, maka Allah akan melaknatnya. Makanya begitu Umar ya radhiyallahu anhu minta diturunkannya hujan, dia nggak minta ke kuburan Nabi, minta kepada pamannya Abbas radhiyallahu anhu. Dulu kami kalau hujan Rasulullah yang berdoa salat istiqo itu minta hujan. Sekarang Rasulullah tidak ada, kami minta pada Abbas untuk berdoa. Berdoa makbul, turun hujan. Gitu. Yang Nabi juga begitu pada Nabi. Kalau orang nggak ngerti tauhid, Nabi ini dia kan ini kasih Allah, minta aja kan sama dia ke kuburannya, nggak boleh. Berarti kan. Tapi kalau hidup ya Pak ya? Hah? Yang minta didoain kalau orang itu hidup. Orangnya hidup, orang masih hidup kalau kita doain, dan ada dekat kita, bukan jauh. Gitu. Boleh minta, karena bisa aja kita nggak yakin dengan kesolehan kita, kita lebih yakin orangnya lebih soleh nih, boleh. Tapi dia hidup, bukan minta kepada orang mati, jadi syirik jadi jatuhnya. Itu. Kemudian lanjut ya, selesai. Sekarang ke 84, bab ke 84, syarat dan kaidah dalam dakwah, mengajak manusia kepada agama Islam yang benar.
Tuh, ngajak manusia kepada Islam yang benar, jangan asal-asalan gitu kan. Bagaimana caranya? Ya belajar tauhid gitu. Ibadah yang sesuai dengan Rasulullah baru benar. Kalau nggak sesuai dengan Rasulullah yang salah. Karena biasa ya. Iya, jangan kena biasa. Jadi kata Nabi, man amila amalan laisa alaihim amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal ya, amalan yang tidak ada contoh dariku, maka amalannya tertolak. Bahkan bukan hanya tertolak, bukan saya tadi kan. Bid'ah dolalah pun finnar, hal yang baru itu adalah sesat itu tempatnya di neraka. Itu bukan cuma tertolak. Gitu. Nah, gak boleh. Gitu misalnya kita nih ya, kita mau sholat, kita harus belajar dulu bagaimana sholat Nabi. Gerakannya, duduknya, bacaannya, belajar. Dan itu bukan sekali belajar, harus terus-terusan. Sehingga kita benar-benar bisa nanti mengajarkan kepada orang. Kayak gini loh sholat Nabi. Jangan cuma kita bisa sholat-sholat ikut-ikutan. Ziarah kubur. Gimana cara Nabi ziarah kubur? Jangan kita bawa kembang, bawa air, kan gitu kan. Buat disiram maksudnya biar gak kepanasan sama gitu. Gak ada. Kasih kembang biar wangi gitu ya. Biar harum kuburnya seperti di surga misalnya gitu, gak ada. Kita cuma mendoakan aja, mendoakan. Karena kalau kita datang ke kuburan orang tua atau ini ya, kita ke sana, itu kalau dia disiksa, berhenti tuh siksa kuburnya, Pak. Berhenti itu siksa kubur kalau dia disiksa. Kalau kita datang itu, kita mendoakan kan gitu, ya kan? Berhenti tuh. Tapi kalau dia doakan, nanti lama-lama hilang tuh ini dia kan dosanya kan. Bisanya pada hari kiamat ntar dia langsung aja surga, karena doa anaknya, doa kerabatnya, itu. Ada ziarah kubur, makanya itu juga satu ya. Kedua, untuk pelajaran buat kita ini loh, orang udah mati itu nggak ada daya kan gitu, butuh orang yang hidup. Makanya disyariatkan itu ziarah kubur itu. Kalau dulu dilarang. Kenapa dilarang sama Nabi? Karena dulu orang belum mengerti tauhid. Karena kalau datang ke kuburan suka tawa-tawa, kadang-kadang histeris, nangis, jerit-jerit. Apalagi perempuan kan dilarang benar tuh. Kalau perempuan tuh kadang meninggal robek-robek baju, nampar-nampar muka. Ada zaman jahiliyah tuh, baju disobek-sobek. Nggak tahu maksudnya supaya ya seolah-olah kayak kehilangan gitu kan gitu. Lalu udah selesai mah tawa juga kali dia kan gitu. Makanya Nabi melarang. Tapi setelah tauhid tertanam, nah, maka Nabi perintahkan berziarah kuburlah kamu sebagai ibrah, sebagai pelajaran buat orang yang hidup. Dan kita nggak boleh baca Al-Fatihah gitu kan, karena nggak ada contohnya. Kita doakan aja yang bisa ajarkan itu kan, yang pendek aja. Allahumma sabithu, Allahumma sabithu, Allahumma sabithu, ya Allah kuatkan dia, Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, kan gitu. Itu kalau kita yang berdoa kepada orang tua nyampe langsung. Yang penting kita jangan melakukan bid'ah, bawa air, bawa kembang gitu. Gitu. Kalau kita mau nyuruh orang bersihin, nggak apa-apa kita kasih sedekah, kita sedekah namanya kan, boleh. Pak saya bersihin ya, kasih duitnya nggak apa-apa, kita sedekah aja. Ya, terus syarat dan kaidah dalam dakwah atau mengajak manusia kepada agama Islam yang benar. Berdakwah mengajak manusia kepada Islam yang benar, yaitu mengajak manusia kepada cara beragama yang benar, baik tentang akidah, manhaj, ibadah, akhlak, dan yang lainnya menurut pemahaman salafus saleh. Jadi menurut pemahaman para sahabat, gitu. Bukan selain dia. Kalau selain dia, misalnya para ulama ikutin sahabat enggak? Ya, kalau ikutin sahabat kita ngikut. Kalau dia menselisih atau
atau dia punya ijtihad sendiri, nah kita nggak wajib mengikutin dia. Tapi nggak boleh menyalahkan dia gitu, karena dia lebih pintar dari kita kan gitu. Dia punya kemampuan. Ya. Kalau kita kan cuman bersihnya aja nih ceritanya gitu dapat ya gitu kan. Ya. Menurut pemahaman salafus saleh, dakwah ini harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah akidahnya benar. Yang pertama. Maksudnya akidah yang benar adalah seseorang yang berdakwah harus meyakini kebenaran akidah salaf tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, serta semua yang berkaitan dengan masalah akidah dan iman. Itu syarat yang pertama. Akidahnya benar dulu. Yang kedua, manhajnya harus benar. Ya. Maksudnya dia memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, ya, para sahabat, mengikuti prinsip dan kaidah yang telah ditetapkan ulama salaf. Jadi yang pertama akidahnya harus benar, yang kedua manhajnya. Manhaj itu cara belajar, cara memahami yang sesuai dengan salafus saleh. Yang ketiga beramal dengan benar. Ya. Seorang yang berdakwah mengajak umat kepada Islam yang benar, maka ia harus beramal dengan benar, yaitu beramal semata-mata ikhlas karena Allah. Rukun lagi tuh, rukun amal diterima. Ikhlas karena Allah dan ittiba pada Rasulullah, ya, mengikuti contoh Rasulullah SAW. Tidak mengadakan bid'ah baik i'tiqad, ya, bid'ah baik keyakinan, ya, maupun perbuatan atau perkataan. Sebenarnya simple, cuman kita ini kadang-kadang mempersulit diri sendiri. Makanya bid'ah itu sebenarnya mempersulit gitu loh. Karena menambah-nambah. Kalau kita ikutin sunnah, udah gampang, nggak ada yang susah kok sunnah itu. Meskipun itu banyak dan belum tentu kita bisa mengamalin semuanya. Selama 24 jam kita mana cukup waktu kita. Karena kita masih berkecimpung dengan dunia kan. Kita perlu makan, kita perlu ngurus anak, istri, perlu biaya, ya kan. Dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan amal yang sangat mulia, ketaatan yang besar dan ibadah yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalilnya firman Allah surat Fussilat ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Artinya, ya. Kemudian sabda Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, "Fawallah, demi Allah, bila Allah memberi petunjuk atau hidayah maksudnya lewat dirimu kepada seorang saja, lebih baik berharga bagimu daripada unta-unta yang merah." Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2942, 3001 dan Muslim nomor 2406 dari Sahal bin Sa'ad. Jadi kalau kita mengajak orang nih kepada kebaikan, itu kata Nabi lebih baik, lebih berharga daripada unta merah. Unta merah tuh kalau zaman dulu, kalau sekarang mah Mercy deh, seharga Mercy itu kalau sekarang. Unta merah, jadi unta yang paling bagus gitu Pak, yang bisa jari kenceng, kendaraan yang paling mahal lah istilahnya zaman dulu kan. Sekarang kan apa sih mana-mana? Porsche, Lamborghini ya. Gitu. Miliaran harganya. Satu orang aja kita mengajak orang kebaikan. Makanya kita ada teman, yuk kita ngaji yuk. Itu siapa yang kemarin diajak Pak itu tuh. Nah,
Mau kan udah kan? Nggak tahu. Katanya kali ini aja. Oh gitu. Kenapa? Oh gitu. Saya yang aja. Nah, bagus itu. Kenapa sekali ini aja? Ya pendapatnya mungkin nggak tahu. Coba aja tidak. Datang ke rumah, saya ajar. Lalu dia baca surat Al-Baqarah. Nah, mana Pak? Bacaan saya yang salah. Nah itu dia. Kita datang ke musola cari yang salah. Gitu. Kok Bapak nggak kasih tahu? Ya saya kan belajar, saya belajar. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti Allah mudahkan ya. Ya. Jadi ulangin hadisnya, demi Allah, bila Allah memberi petunjuk hidayah lewat dirimu maksudnya ya, kepada suatu orang saja lebih baik atau lebih berharga bagimu daripada unta-unta yang merah. Kemudian dalil yang lain, firman Allah surat Al-Ashr ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ngajak orang nih ya, cara ini. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman ya, dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menatapi kesabaran. Al-Quran ngajak orang gitu. Jadi jangan anggap yang remeh. Kalau ada kesempatan, yuk. Kalau kita nggak bisa ngajarin, ajak ke sini, ajak ke majirin misalnya gitu kan, pas ada dakwah gitu. Gitu. Udah selesai habis Pak. Ya, ini penutupnya. Akidah yang ditulis dari awal sampai akhir ini merupakan akidah generasi pertama dari umat ini. Akidah yang bersih dan selamat, jalan yang benar lagi lurus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Menurut pemahaman salafus soleh, akidah ini adalah akidah salaf al-firqatun najiyah, atau golongan orang-orang yang selamat. Artinya at-taifah al-mansurah, ahlu hadis, ahlu sunnah wal jamaah. Akidah ini adalah akidah 4 imam mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i. Ya. Akidah jumhur ulama, ahli fikih, ahli hadis dan orang-orang yang mengikuti hingga hari ini. Akidah ini akan tetap ada sampai hari kiamat. Barang siapa yang berpegang kepada akidah dan manhaj salaf, maka hatinya akan tenang dan hidup. Ia akan selamat dunia dan akhirat, insya Allah. Oleh karena itu wajib atas seluruh ulama dan kaum muslimin untuk kembali kepada akidah salafus saleh dan mengikuti manhaj mereka. Tidak diragukan lagi bahwa jalan menuju kepada kemenangan dan kejayaan umat ini dengan kembali kepada akidah dan manhaj yang hak. Akidah ahlu sunnah wal jamaah, akidah manhaj salafus saleh. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita ditunjuki di atas Islam dan sunnah, mengikuti manhaj salafus saleh dan istiqomah dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan segala bentuk kesyirikan dan bid'ah, dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melaksanakan ketaatan dan menjauhi maksiat. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang selamat mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhu dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kebaikan hingga akhir zaman. Dan akhir dari dakwah ini adalah segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, doa penutup. Subhanakallah bihamdik
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau, ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang duduk dalam satu majelis, ya, lalu ada kekeliruan dan banyak mengandung kesalahan, kemudian ia bangkit dari majelis itu, ia membaca ini subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka Allah akan menghapus salahnya yang terjadi di majelis tersebut. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3433 dan Nasa'i dalam Amalul Yaum wal Laila nomor 400 dan yang lainnya. Coba ya. Jadi alhamdulillah paling tidak ada ya masuk nyangkut sedikit ya tentang tauhid. Ini cukup lama juga kan. Gitu. Ini udah selesai ya. Nanti kita lanjutkan insyaallah dengan sejarah Nabi ya, dari kecil, dari lahir sampai beliau wafat sallallahu alaihi wasallam ya. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri kita. Ya, apa yang baik itu datangnya dari Allah, yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah datang dari diri saya sendiri karena kebodohan dan minimnya ilmu saya mohon ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada antum. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.